Ya, ketemu lagi. Hari ini mau bahas Altadar lagi. Ya, beberapa hari ini emang entah kenapa aku lagi seneng di Altadar. Yang tutorial tips ngeteng ngeteng di Altadar udah dari segi POV tank. Terus kemarin sempat ngadain gendong acara gendong 2 Altadar gratis buat dapetin buku adventure di hari juga udah. Lumayan rame, kaget aku juga. Sampai 2 channel. Ya, lumayan sih. Cuma kan nggak bisa ke cover semua ya, nggak bisa dapat kesempatan semua karena keterbatasan waktu. Cuma buat nextnya, kalau ketemu in game bisa PM ku bantu gratis. Cuma tujuanku bantu gratis buat player yang emang butuh buku adventure diary buat main gamenya. Maksudku, aku ndak mau bantu seller ya. Lu udah dibantu dapat adventure diary, akunnya lu jual, dapat dengan embel-embel adventure diary. Ada adventure diary-nya buat open T5, nanti akun yang lu jual harganya lebih mahal. Ndak, aku nggak mau bantu hal yang kayak orang-orang kayak gitu. Males. Ngapain orang bantu gratis kok malah dibisnisin. Jadi kalau emang butuh mau main kan, kalau main kan ya emang mau main Toram ya kan. Kalau ada player baru main Toram tuh, player lama itu juga seneng. Jadi gamenya masih hidup, masih menarik buat orang-orang. Tapi kalau yang minta gendong seller, ya males cowok. Masa dikasih gratis malah dijual kan? Ya. Kalau yang kemarin ya udah lah. Soalnya aku juga nggak bikin disclaimer siapa yang boleh ikut. Semua kan boleh ikut. Cuma buat nextnya aku khususin buat player baru atau emang yang buat butuh, misal mau leveling char BS-nya belum punya, butuh adventure diary atau apa. Terutama kalau member guildku butuh digendong, kalau pengecualian member guildku pasti langsung ku gendong. Buat yang lain kalau nggak sibuk aja. Oke, balik ke pokok dari konten ini, dari video ini. Video ini mau bahas tentang solo Altadar. Solo Altadar ini gampang kok. Asli gampang. Kalau udah paham pola serangan bosnya. Sebenarnya bos di Toram ini serangannya nggak hampir sih. Semuanya sama sih. Selama patch-nya belum berubah, itu serangan cuma diulang-ulang. Jadi yang perlu dipahami, sama bos itu juga kayak punya combo serangan. Jadi yang perlu dipahami openernya aja. Openernya dia gini berarti dia mau lanjut ke serangan ini ya gitu. Openernya dia ini kayak misal openernya hiu, habis hiu pasti dia ini, dan itu pasti, kecuali tanknya loss agro terus agronya pindah, itu bisa berubah serangannya. Tapi kalau selama tanknya nggak loss agro atau kita solo, ya pola serangannya akan terus berurutan kayak gitu. Jadi yang perlu dipahami cuma opener dari serangan bosnya. Semua bos punya opener serangannya kayak player lah. Ada kombonya. Ada yang tiap per combo itu ada cuma 2 serangan, ada yang 3 serangan. Jadi habis dia ngeluarin A, habis itu lanjutnya ini. Habis dia ngeluarin B, lanjutnya ini. Jadi seperti itu. Buat awal-awal modal solo itu yang perlu diperhatiin tuh. Nggak cuma solo sih ngeteng, lebih tepatnya buat kita yang hold agro. Kan solo juga hold agro ya. Masa orang solo yang hold agro orang lain atau bodyguard, kan itu bukan solo. Solo itu ya kita hold agro sendiri, kita ngedamage sendiri. Kalau pakai bodyguard itu lebih ke party sih, soalnya yang hold agro bodyguard tanknya. Langsung aja. Paling enak awal mulai dari belakang Altadar karena tempat amannya di situ. Terus di PS1 ini ada beberapa pattern. Untuk yang pertama, salah satunya ini. Awalnya AW biru banyak dan ini hiu. Untuk serangan yang awalnya hiu ini, pasti selanjutnya dia bakal ngedas 3 kali. Setelah ngedas 3 kali, akan ditutup dengan laser, dan itu absolute mana explosion. Jadi kalau awalnya hiu gini, pasti dia bakal ngedas 3 kali, terus habis itu laser. Dan amannya sih lasernya dihindarin, karena itu ada ledakan mana atau mana explosion, nanti tahu-tahu carmu mati.
Untuk pola yang lainnya itu nanti altadarnya kayak diem, cuma gerakan tangannya itu kayak senam. Terus ada AOE biru dan itu ngelok Charlu. Terus sama AOE merah panjang. Ini dia bakal ngedas 2 kali, terus AOE birunya itu bakal jatuh. Jangan sampai kena AOE birunya itu pas jatuh, karena itu bakal ngebug. Charlu nggak bisa gerak. Nah, efeknya cuma flinch sih, tapi nggak bisa gerak ya, kayak ngebug itu. Habis itu dia bakal AOE hiu itu, terus AOE full map yang absolute knockback. Untuk jenis serangan yang kedua. Jadi kalau dia kayak diem terus ada AOE itu, hati-hati jangan sampai kejatuhan itu meteornya. Soalnya itu ngebug dari dulu awal ini Altadar boss keluar itu nggak di fix sama GM-nya. Terus jenis pola yang ketiga, diawali dia basic attack 2 kali. Itu pasti habis itu bola. Setelah bola, dia bakal AOE full map knockback lagi. Jadi bolanya ada 2 jenis, yang pertama ini. Yang kedua dia tahu-tahu ngejauh ngelok bola. Dan habis itu dia ngedas 3 kali. Setelah dia ngedas 3 kali, dia bakal hiu 2 kali. Jadi serangan dia sampai akhir sih ngulangnya kayak gitu doang sih. Jadi yang perlu diingat itu opener combo dari serangan bosnya. Kayak yang pertama hiu AOE biru banyak yang hiu itu, terus AOE biru bulat sama AOE panjang barengan, terus dia basic attack 2 kali, terus yang terakhir dia ngejauh terus ngelok bola. Yang perlu diingat-ingat openernya itu doang. Soalnya itu yang bakal kita hadepin buat bekal, nextnya dia bakal nyerang kayak gini. Untuk lanjut ke PES 2 itu nanti bakal summon bayangan-bayangan ya. Untuk awal dia pasti basic attack, terus AOE full map ini dari bayangannya. Untuk yang kedua dia bakal ngeluarin mana explosion, laser yang mana explosion. Untuk yang ketiga dia bakal ngeluarin bola. Dan itu ditambel atau di stun aman, tapi jangan di flinch. Kalau di flinch nanti balik ke PS1. Yang perlu diingat itu. Jadi itu bukan ngebug, itu emang bosnya ngamuknya kayak gitu. Terus pas di PES 2 ini pas HP dia tinggal segitu, ya berapa ya, 40%-an itu, dia bakal infuse beberapa detik. Terus ada AOE biru bulat yang ngelock char kita. Itu sama, ini kalau kena char kita bisa ngebug. Habis itu dia bakal ngelaser dan ada AOE absolute knockback dari bayangan. Terus balik serangan dia ke kayak PS1 tadi. Sama persis. Serangan dia sama persis kayak yang PS1 tadi. Terus tinggal di kill kayak biasanya lah. Terus dia juga ada damage limit 500 ribuan. Jadi spam damage lah biar dia cepet kelar PS2 nya. Yang PS2 ini nggak boleh di flinch ya, nanti dia ngamuk balik ke PS1 lagi, ngulang jadinya. Terus untuk lanjut PS3, Maiden Sword di summon. Untuk di sini sama, untuk di sini pattern Altadarnya cuma ada 2. Yang openernya dia basic attack sama hiu banyak itu. Hiu banyak kayak gini. Itu dia nanti patternnya itu sama yang dia basic attack terus bola. Cuma itu doang di PS3 ini patternnya Altadar cuma 2 doang. Yang perlu diperhatiin adalah matonnya. Yang perlu dihati-hati. Soalnya maton ini punya yang AOE bulat merah kecil itu ada ailment knockback. Nah, mental kayak gitu. Itu kadang yang sering bikin kita jatuh, nggak sadar. Jadi kayak habis Altadarnya basic attack ke kita, ngelok bola, kita kabur dulu. Begitu kita sembunyi di belakang bos, matonnya datang. Padahal itu kita lagi di pojokan jurang itu. Terus matonnya ngeluarin AOE bulat merah itu. Dah, car kita kedorong jatuh. Itu yang sering kejadian. Jadi untuk di PS3 ini cuma cukup perhatiin matonnya yang AOE merah kecil itu sama pattern Altadarnya cuma 2. Seperti yang gue jelasin tadi. Itu kalau udah kill matonnya, HP Altadar kebuka, kita kill Altadarnya. Untuk di PS3 ini nggak boleh ngetambel bosnya, nanti dia baper.
dia nanti ngamuk, ya ngamuk keluarin duri banyak itu, full map dan absolute ledakan mana explosion. Kalau udah lanjut ke PS4, ini ada Maton B. Pas main Knuckle ya, yang ngandelin recover MP dari shield break, itu agak susah di sini. Karena si Maton B-nya ini nggak bisa pecah zirah, jadi kita nggak dapat balikan MP. Terus altadarnya masih sama, pola altadarnya masih sama persis kayak pas PS3 pas lawan Maton A doang. Ini PES-nya sama persis. Jadi altadarnya cuma ada 2 PES. Yang hiu banyak itu sama yang basic attack terus bola. Ini fokus skill si Maton B. Cuma ya agak susahnya dia sering evasion dan nggak bisa di shield break. Oh iya, untuk Maton B-nya ini juga punya knockback, elemen knockback, dan itu absolut. Yang muter kayak gitu, AOE merah bulat agak gede itu ada absolut knockback itu. Jadi hati-hati kalau pas lagi di pinggir. Kalau bisa pas lawan si Maton ini jangan posisi kita yang di pinggir, kita di tengah biar si Matonnya di pinggir. Jadi misal kena knockback itu, cara kita nggak jatuh. Amannya seperti itu. Oh iya, ada satu hal lagi, pas tadi Maton A mati, itu kan tinggal si altadarnya HP kebuka, itu PES altadarnya balik kayak PS1. Jadi nggak cuma dua jenis serangan, tapi balik komplit ke 4 jenis serangan. Sama kayak pas Maton B-nya mati terus tinggal altadar doang, ini dia juga balik kayak PS1. Kalau si kalau si altadarnya ini udah mati, nanti ke PS5. Pas PS5 itu dia summon Maton A dan Maton B. Untuk PS4 ini sendiri nggak boleh stun ya, clean stumble aman. Kalau udah dia summon Maton A, ini altadarnya bebas, mau diapain aja bebas. Terus di PS5 ini si Maton B nya udah bisa di shield break atau pecah zirah, jadi nyari MP nya lebih enteng. Terus altadarnya ini dia patternnya bakal cuma 3. Dia posisinya ngejauh, jadi jauh dari jar kita. Dia cuma bakal ngeluarin 3 serangan, laser ledakan mana, terus hiu ada element bleed-nya, terus yang satunya bola. Jadi kalau ada AW kayak panjang itu berarti dia mau hiu. Terus kalau Charlu di lock AW biru bulat kayak gitu, itu dia mau lempar bola altadarnya. Jadi siap-siapnya itu yang satu AW panjang merah, dan itu yang absolut itu ledakan mana mana explosion. Jadi untuk di PS5 ini polanya seperti itu. Untuk si Maton A dan Maton B sama, cuma saranku sih kill Maton A dulu, soalnya Maton A nya pecicilan, kalau Maton B nya anteng. Terus kalau udah ke clear semua, kill altadarnya. Untuk posisi ini stun aja, soalnya di last phase nanti kita nggak bisa stun, jadi sayang kalau nggak di stun. Ini dia patternnya balik kayak PS1. Terus ini di last phase dia jadi biru, dia pola serangannya sama persis kayak PS1, cuma ada tambahan, tiap serudukannya itu mematikan. Jadi kalau keseruduk bisa langsung mati. Terus juga perhatiin AW merah panjang. AW merah panjang itu laser dan itu ledakan mana. Jadi ingat-ingat di mana tadi lokasi AW merah panjangnya. Jadi jangan sampai carmu kena. Parah itu, bisa langsung mati atau jatuh. Jadi untuk di last phase ini kalau keseruduk langsung mati. Kalau kena AW yang merah laser itu bisa langsung jatuh. Jadi kalau enggak ya langsung mati. Soalnya parah banget di last phase ini, emang semua serangannya itu mematikan kecuali yang AW biru. Khusus buat Knuckle ya, kalau buat yang job GSW ya terimalah kematianmu. Untuk di last phase ini dia masih bisa di flinch sama tumble. Untuk stun nggak bisa. Dan flinch sama tumble-nya itu cooldown-nya 5 menit kalau nggak salah, lupa cooldown yang pasti lama banget. Anggap aja cuma bisa sekali doang, satu kali tumble, satu kali flinch di last phase. Jadi kayaknya cuma
itu sih udah lengkap semua kayaknya sih ya. Kalau ada yang kurang mohon di komen. Selamat mencoba solo Altader. Dan kalau udah bisa, tolonglah bantu player baru biar dia dapetin adventure diary, biar dia bisa open T5 jalur MQ tanpa ngerepotin orang lain, tanpa ngechat bang bantu leveling, karena gendong leveling itu capek, asli capek. Mending gendong Altader gini ada serunya, gendong leveling itu bosen dan capek. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.